Anda masih bersama kami di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Faisal SPAK M.Hum. Tafadhol dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahibati wa dhurriyyati wa aqrabati wa ahli baitihil kiram. Thumma khususan li arwahil wa li walidayna wa li walidaykum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan masih ingat ya beberapa kelakuan atau perlakuan yang seringkali dianggap mungkin benar, aslinya nggak benar, dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita merawat penderita lanjut usia ya. Perlakuan tak benar ini seringkali dipandang benar ya hadirin. Itu mengingatkan kita tentang kisah Nabi Yakub, Nabi Yusuf sama saudara-saudaranya Yusuf. Jadi saudara-saudara Yusuf tuh ada yang berasal dari sama ya, satu ayah satu ibu. Sebetulnya sama-sama ya Nabi Yakub. Tapi ada juga yang berasal dari ayah yang sama tapi ibu yang berbeda. Kalau ya Yusuf dan Benyamin atau Bunyamin adiknya itu berasal dari ayah dan ibu yang sama. Tapi saudara-saudaranya yang lain ya yang memutuskan untuk meletakkan Yusuf di sumur ya kan. Habis itu ujung-ujungnya mereka minta tolong juga. Nah, itu banyakan dari beda ibu walaupun satu ayah. Salah satunya kan ketika sandiwara yang dibikin sama saudara-saudara Yusuf tuh. Sebetulnya sebagai nabi, sebagai rasul, Yakub nih ya diberitahu lah oleh Allah Ta'ala. Skenarionya nanti akan begini. Makanya kita lihat tak ada satupun kalimat Yakub sebagai ayah yang sudah tua pun, karena nanti saudaranya itu ada yang bilang Syekhul Kabir, berarti Yakub pada saat itu juga sampai keadaan lansia ya, karena terpisahnya kan lama. Yusuf masih kecil sampai jadi apa kan Perdana Menteri ya, sekurang-kurangnya Menteri Koordinator bidang perekonomian dan bendahara negara ya. Ya, Yakub bilang sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Fasobrun jamil, kata Yakub. Nah, ini tapi tak semua lansia sanggup ini berbuat begini, dibeginikan sama anak-anaknya. Banyak juga yang jadi stres. Nah, disitulah kenapa kita memutuskan untuk membuat kajian usia lanjut ini. Sedikit banyaknya kami ingin menemani para lansia di usia lansianya. Bagaimana supaya bisa mendapat pencerahan sedikit demi sedikit. Supaya bisa sedikit demi sedikit apapun yang terjadi itu dibalikkan lagi. Ya, inabah kembali kepada Allah. Ya. Wallahu musta'an, kata Nabi Yakub si ayah ini. Ala ma tasifun. Hanya kepada Allah ajalah aku memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Sebagai ayah, sebagai Rasul, Yakub udah tahu kelakuan anak-anaknya ini, ya, terhadap anaknya itu Yusuf ya, abang-abangnya ya Yusuf nih. Tapi begitulah. Jadi hadirin sekalian, kalau yang dengar nih ada yang lansia mungkin diperlakukan tak benar ya sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama menantunya, maka ingatlah ya dulu pun ada seorang kekasih Allah yang diuji coba seperti nasib kita juga sekarang ya, yaitu Sayyidina Yakub alaihi salam ya. Nah, tempo hari kita udah bahas beberapa definisi perlakuan tak benar pada usia lanjut menurut mazhab mazhabnya di Amerika Serikat ya. Yang pertama bisa nanti abuse physical
Abuse itu apa ya Mas ya? Kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, abuse itu penganiayaan. Aslinya memang ini hukum kriminal kalau di Amerika Serikat. Anda menelantarkan orang tua Anda itu, di sana tuh Anda bisa dibuat miskin sama negara. Ya, Anda bisa masuk penjara. Perlakuan tak benar secara fisik, ya misalnya yang bisa mengakibatkan lansia itu celaka, sakit, nyeri, ya, luka, cacat. Seperti itu, misalnya mendorong, memukul, menampar, memberi makan dengan paksaan. Banyak kan yang memberi makan dengan paksaan. Mau makan nggak? Kalau nggak mau makan, udah ya, biarin aja lapar. Udah tua, ada nggak begitu? Seperti itu. Salah memposisikan, ya itu ya, pasien immobile ya. Mobile. Tak bisa bergerak, dibiarkan ya begitu sampai keroak begitu. Atau salah menerapkan pembatasan atau pengobatan, harusnya berobat. Kadang pun berobatnya pakai duit si lansia ininya, tapi entah kenapa yang keberatan mengeluarkannya justru para menantu. Nah, seperti itu. Ataupun pengabaian, ya. Ada lagi masalah di perlakuan tak benar nih di sisi finansial atau material, nih biasanya juga termasuk pengabaian. Gagal menyediakan barang atau pelayanan yang diperlukan untuk berfungsi optimal. Taruhlah misalnya adanya dana yang tapi tak mau dibawanya orang tuanya ke berobat misalnya, seperti itu. Bahkan bukan cuma itu, di bidang finansial atau material malah disalahgunakan keuangan sumber-sumber lansia ini gitu. Adanya pensiun kakek tuh gitu, adanya pensiun mbah tuh. Tapi begitulah diseludupkan. Atau tak memberi tempat bernaung ya. Mencuri uang barang penderita. Ada lagi abuse secara psikologik ya. Secara kejiwaan, ditekan dia, dibuat depresi dia. Perbuatan yang menyebabkan kekacauan mental ya, dilecehkan, diintimidasi. Awas ya Pak. Banyak nggak kayak gitu? Kalimat begitu kan? Awas ya Bu. Awas ya Mbah. Awas ya Kung. Awas ya Ti. Gitu. Nah kalau di Amerika begitu. Nah bagaimana kalau di Inggris dan Eropa? Lebih banyak lagi ternyata kriteria abuse ini gitu. Yang pertama sama dengan Amerika, yaitu secara fisik ya. Secara fisik yang pertama itu perlakuan dengan kekuatan fisik yang non-insidental. Non-insidental itu kan bahasa lembut. Sebetulnya bukan kecelakaan, emang dasar dibuat. Gitu loh. Ya, mengakibatkan cedera badan, nyeri atau kecacatan. Seperti itu. Membiarkan orang tua Anda misalnya, taruhlah misalnya orang tua Anda sakit lutut. Alih-alih Anda membuat misalnya pegangan di kamar mandinya Anda nggak kosrek, jadi licin, dia jatuh gitu. Nah itu termasuk juga. Nah itu bukan insidental, itu kesengajaan. Memukul, menampar, mendorong, membakar, memberi hambatan fisik ya. Akibatnya bisa memar, patah tulang ya. Akibat misalnya nggak dijaga, terjatuh nenek tuh atau kakek mbah tuh, patah pinggangnya. Ya, seharusnya bisa dicegah kan? Nggak wajib jatuh dia, nggak wajib patah, ya sunat pun nggak, gitu. Tapi kok jadi jadi begitu karena kelalaian gitu, seperti itu. Habis itu secara psikologik ya, itu tadi sama ya dengan Amerika ya, memberi ancaman, menghina, sumpah serapah. Tindakan verbal lain, verbal itu kalimat ya. Terus menerus lagi, istiqomah dia nyakitin orang tuanya. Itu aja yang istiqomah dari kehidupannya. Nah, begitu. Kalau untuk Islam dan kaum muslimin nggak ada istiqomah. Tapi kalau untuk nyakitin lansia yang dalam pemeliharaan, istiqomah dia. Atau kekejaman mental. Nah itu dia tadi, kekejaman mental yang menyebabkan tekanan fisik. Bukan main ya Quran nih ya. 1400 tahun yang lalu udah dibilang fala takul lahuma uffin. Uffanya nggak boleh kan? Wala tanharhuma gitu. 1400 tahun yang lalu, ilmu ini belum lahir. Ya, fakultas kedokteran juga belum ada. Gitu program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam, terus konsultan geriatri juga belum ada 1400 tahun yang lalu. Tapi Quran sudah membuat ini satu bab ini yang lagi kita bahas sekarang gitu. Jadi jangan bilang nggak tahu. Itu Quran udah ada dalam kehidupanmu sejak 1400 tahun yang lalu. Kamu Islam, orang tuamu Islam, kakek nenekmu Islam, terus sebelum-sebelumnya Islam. Dan
Kalau justru harusnya pada orang bule ini yang wajar. Mereka baru mengenal Islam kapan? Setelah kita kalah kan perang salib. Diangkatin semua kitab-kitab, buku-buku kan begitu. Di situ mereka mau renaissance katanya kan, pencerahan. Lah kita yang megang Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Mau nanti pakai alasan apa di hadapan Allah Ta'ala di padang mahsyar? Gelap lah. Aspek psikologis, tadi saya bilang ancaman, penghinaan, sumpah serapah. Memperlakukan lansia seperti anak kecil, banyak kan? Ya, saya garis bawahi lagi, memperlakukan lansia seperti anak kecil ya. Nah itu termasuk termasuk tak betul itu, seperti itu. Menyalahkan, ya. Kok begini sih Mbah? Kok begini sih Pak? Kok begini sih Bu? Habis itu apalagi mengisolasi. Mengisolasi itu juga secara psikologis itu membuat membuat rusak daripada mental lansia. Ya. Akibatnya nanti ketakutan, depresi, kebingungan, mempercepat jatuh dia ke dalam demensia, ke dalam pikun. Nah, itu salah keluarga juga yang merawat. Seperti itu. Di samping memang sudah ada faktor penyakit bawaannya yang mendukung ke arah situ. Tak bisa tidur, lansia banyak kan insomnia. Seperti itu, kadang udah diobatin, minum obat tidur segala macam, tapi masih ada masalah. Ya itu kenapa? Ya cobalah diperhatikan juga yang mengurusnya bagaimana. Seperti itu. Lalu abuse secara finansial. Sama juga dengan di Amerika, di Inggris dan Uni Eropa juga begitu. Ya, penggunaan tanpa izin atau tidak benar atas dana. Tolong dipahami ya. Dihargai sedikit ya. Harta kepemilikan orang tua kita itu nggak serta-merta kecuali diwariskan dia udah meninggal. Jangan merasa pede gitu. Punya bapakku kok. Punya ibuku kok gitu. Wes tak dolen wae. Jual aja. Jangan seperti itu. Anda untung di Indonesia. Kalau di United Kingdom, di Inggris atau di Uni Eropa, gol Anda bisa ke penjara, dibuat sama negara. Mereka tuh memang mungkin tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nilai-nilai human, nilai-nilai etik, humanisme, jangan coba-coba begitu. Tak bisa diolah, tak bisa diselesaikan 8/6. Seperti itu. Nah, lalu apalagi yang penyalahgunaan perlakuan tak benar pada lansia. Kadang-kadang ya kalau perlakuan ini tak betul, misalnya si lansia itu berobat ya, ada satu penyakit. Kadang-kadang bisa efek daripada pengobatan tuh seperti tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena ternyata ada perlakuan tak benar pada lanjut usia ini gitu. Nah, seperti itu. Lalu apalagi menyalahgunakan keuangan, benda berharga atau hak milik, itulah tadi. Wes didolke wae punya bapak iki gitu. Punya bapakku ini kok gitu. Jangan seperti itu. Itu salah itu ya. Atau merubah testamen dengan paksa. Testamen ini kalau kita di sini mungkin surat wasiat. Banyak kan yang begitu. Begitu surat wasiat yang ditulis almarhum orang tuanya nggak betul, jatah dia kurang, bisa diolah nih, olah-mengolah kan begitu. Lalu apalagi kehilangan uang, akibatnya apa lansia ini? Itu dia tidak mampu untuk bayar rekening, tak mampu untuk bayar berobat gitu, padahal duitnya ada. Tapi begitulah diselewengkan sama yang ngasuh. Seperti itu. Lalu abuse secara seksual ternyata ada juga ya. Udah lansia masih juga kena abuse secara seksual. Penyertaan langsung atau tidak langsung dalam aktivitas seksual tanpa izin penderita. Kita walaupun katanya negara mayoritas Islam sering ya, sejak dari zaman ada koran sampai sekarang ada internet, dibaca di koran, ada lansia diperkosa seperti itu kadang oleh keluarganya sendiri. Dulu waktu saya di Medan ada itu peristiwa pembunuhan seorang nenek. Kebetulan nenek ini dosen saya. Ya, seorang spesialis forensik, saya asistennya pada saat itu. Udah nenek-nenek lah, kan begitu. Udah dibunuh sama cucunya sendiri, masukkan ke septic tank. Pada saat itu di koran di Medan sana jadi headline, dokter forensik akhirnya menjadi diforensikin gitu kan.
Nah, gitu. Tapi itu terjadi gitu, di abuse itu kan. Gara-garanya waktu itu apa ya? Minta beliin apa, motor apa begitu, si cucu nih tak dikasih atau apa, udah dibunuhin nenek. Nenek ini seorang dokter spesialis forensik gitu. Ya dosen saya gitu kan. Udah jauh lah ini peristiwanya. Tapi sejak dari zaman itu sudah ada gitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan gitu di negeri yang berpancasila ini, kalau yang katanya kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kalau kita tak beradab kepada para lansia ini seperti itu. Apa bedanya kita dengan negeri RRC misalnya? Di mana hak asasi manusia itu, lansia kan manusia juga. Nah, jadi tolong bagi yang sudah mengikuti siaran nih, lansia ini, kesehatan lansia ini, yang sudah mengikuti lama, tolong tolong diperbaikilah gitu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sama-sama memperbaiki diri. Dan kalau yang dengar ini adalah lansia yang memang diperlakukan begini, saya harap janganlah bersedih hati, sebab bukan hanya Anda yang diperlakukan begitu. Dulu Nabi Allah Yakub alaihi salam itu sampai bilang, wa tawalla anhum wa qala ya safa ala yusufa wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kazim. Apa kata Yakub? Yakub berpaling dari mereka karena udah dongkolnya kali, menahan rasa marah. Dari anak-anak Israel berkata, duhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih. Putih mata ini kan peribahasa, saking sedihnya. Karena sedih, menahan amarah terhadap anak-anaknya. Jadi bukan hanya Anda yang diperlakukan kayak gitu. Nabi Allah Yakub kurang sempurna apalagi di dalam mengajarkan pendidikan keluarga. Ini cobaan lah dikasihkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pun kan, ibarat kata dari belajar dari surat Yusuf tuh, ada berapa sih Bani Israel ini, kalau nggak salah 12 kan ya. Karena kan nanti 12 mata air kan begitu. 12 kabilah anak-anak Yakub ini, anak-anak Israel ini kan nama lain dari Yakub, karena dia sering Isra itu malam, sering ibadah malamnya kuat Nabi Allah Yakub nih. Tak semuanya buruk kan begitu. Ada Nabi Yusuf juga kan begitu. Jadi satu itu bisa menjadi pelipur mata ketika yang lain tak bisa diharap. Mudah-mudahan Anda yang, wahai para lansia yang banyak anak, banyak cucu, banyak cicit, banyak menantu, kalaupun ada yang buruk satu dua, yang lain-lain bisa dijadikan Allah Ta'ala sebagai kesejukan mata alias penghibur bagi kita. Ketika Yakub udah begitu, anak-anaknya bukan makin simpati, maka dibilang anaknya, qalu tallah. Kalau pakai tallah itu berarti anak-anak itu udah yakin kali Itu tallah tuh sama dengan wallah gitu. Tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Apa dibilang anak-anak Yakub sama Nabi Yakub? Demi Allah, tallah tadi, engkau tak henti-hentinya mengingat Yusuf, ya kan? Sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Jadi malah anaknya alih-alih simpati sama Nabi Yakub, malah dibilang begitu, memang sakitnya bapak nih gitu. Tapi begitulah Yakub. Apa kata Yakub? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah sajalah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kan udah tahu Yakub nih apa yang akan terjadi sama Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya itu, ya kan, 11 bulan kan, karena ada 11 kabilahnya, sama dia 12. Apa itu bersujud sama itu, udah Allah Ta'ala kasih tahu Yakub, cukup anakmu nanti akan begini. Jadi ya kita pun yang mendapatkan Al-Quran nih, sejarah kan selalu berulang. Jadi jadikanlah Al-Quran ini penawar dan obat ya. Para lansia ya, kalau Anda mendapatkan perlakuan yang tak betul yang kami sampaikan ini sejak Rabu yang lalu nih, pertemuan kita kedua, banyak-banyaklah baca surat Yusuf tuh sambil direnungkan. Nah, Nabi Yakub pun digituin sama anak-anaknya. Nah, seperti itu. Lalu apalagi pengabaian ya. Pengabaian nih boleh lah kalau di Indonesia nih agak-agak sinonim dengan penelantaran ya. Atau bahasa sehari-hari apa Mas? Dicuekin, ditekne itu kalau tekne ya, cuekin bisa ya, dicuekin. Sakarepmu lah pak gitu, sakarepmu lah mbah.
urip ngono pateni ya. Begitu kan? Seperti itu. Jadi tapi ini pengabaiannya, penelantarannya berulang gitu loh Mas. Ya, harusnya dia dapat sesuatu bantuan ya, yang penting dalam kehidupannya terkait kesehatan maksud saya. Ya disengajain emang gitu. Seperti itu. Tak menyediakan makanan, banyak kan kayak gitu? Iya. Diawali marah kan. Oh bapak ini misalnya kan, minta ini minta itu, udah dicariin susah-susah, tahu nggak bapak itu jajannya? Udah, itu maksudnya uang jajan si cucunya gitu. Udah dicariin, tiba-tiba udah dapet nggak dimakan, sering kan begitu? Iya. Habis itu tempat berlindung kan begitu kan? Berapa banyak rumah lansia itu di hijack atau dibajak sama menantu? Banyak kan Mas? Iya. Malah tersisih dia. Tapi itulah karena kasih sayang si lansia sama cucu-cucunya. Ya itulah seperti yang Yakub bilang tadi. Hanya kepada Allah aku adukan. Nah itu. Habis itu rumatan kesehatan, maksudnya perawatan kesehatan. Banyak kan? Memang sengaja, bukan karena nggak ada dananya. Si lansia ini pun sendiri adanya pensiunnya, ada tabungannya. Tapi emang dasarnya ya begitu. Disengajain begitu. Sama yang merawat. Lalu hygiene ini kebersihan diri, misalnya nggak dimandikan, banyak kan? Banyak dong. Banyak yang udah immobile nggak dimandikan, kamarnya udah kayak kandang, bau pesing, spray nggak diganti-ganti karena si lansia udah kencing di situ, berak di situ, jendela boro-boro dibuka, apalagi dikasih AC boro-boro gitu. Habis itu kamar mandi nggak pernah disikat, jadi licin, berlumut, bisa bikin kepleset, ya. Seperti itu. Lalu apa namanya? Salah guna obat-obatan berlebihan. Macam-macam lah, ya. Akibatnya apa? Bisa malnutrisi. Jadi banyak kan lansia malnutrisi, kurang gizi itu karena perlakuan tak benar dalam perawatannya gitu. Sudahlah memang lansia nih payah makan kan begitu. Dimarah-marahin pula. Akhirnya ya semua faktor fisik, psikologis, finansial itu jadi satu gitu. Harusnya penyakitnya ringan karena ini perlakuan tak benar pada lanjut usia ini akhirnya semuanya jadi berat gitu. Jadi kita juga kita juga takutnya yang merawat ini justru berperan di dalam penderitaan atau sakit lansia ini semakin parah gitu. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang ya lansia ini pun dianggap pendapat-pendapatnya itu udah nggak dipakai gitu loh Mas. Iya. Bukan hanya Anda, wahai para lansia milenial yang kena begini. Ribuan tahun yang lalu Nabi Allah Yakub juga digituin sama keluarganya. Apa kata keluarganya? Ketika kafilah anak-anak itu keluar dari Mesir kan, udah ketemu sama Yusuf. Dari jauh, dari jarak ribuan kilometer, Nabi Yakub udah bisa mencium bau Yusuf. Ya kan? Walamma fasolatil ayru qala abuhum inni. Berkata abuhum, ayah mereka maksudnya Yakub, la ajidu riha Yusufa laula an tufannidun. Yakub bilang begini, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Ini masih jauh pada perjalanannya sekira. Kan saudaranya bawa bajunya kan, dikasih gamisnya. Kasih ini sama ayah gitu supaya bisa ngelihat lagi gitu kan, karena kerinduan itu. Makanya gue heran kan kalau banyak orang tua sekarang suka kalau anaknya jauh misalnya jadi TKI atau apa, rindu gitu ya baju anaknya dicium-cium gitu kan, banyak yang kayak gitu. Nah itu Nabi Yakub udah begitu, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Tapi kasihannya apa? Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal. Jadi dilemanya Nabi Yakub sebagai Rasulullah, tentulah pengetahuan itu Allah kasih yang manusia biasa barangkali tak sampai ke sana. Ya begitu, salah satunya ya apa yang dirasakan Nabi Yakub. In huwa illa wahyu yuha, namanya Nabi Allah nggak mungkin ngomong itu berdasarkan hawa nafsu. Ya pasti berdasarkan ma'rifat, pengetahuan yang tinggi dari Allah. Tapi begitu pun Yakub masih dibilangkan lemah akal, pikunnya ayah nih. Seperti itu. Tingkatan Nabi dibilang pikun sama anaknya. Betul dijawab sama keluarganya. Qalu tallah lagi, tallah wallah, itu sama itu. Demi Allah, innaka engkau wahai ayah lafi dhalalikal qadim. Dibilang sesat dolal.
dolal qadim. Dari dulu udah keliru, dari dulu udah sesat. Udahlah tua, pikun, sesat pula. Nah, tapi ketika sampai baju itu diusapkan ke muka, Nabi Yakub bilang, ya, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Barulah di situ anak-anaknya bilang, oh kalau gitu betul lah ya, tolonglah mohonkan ampunan kepada Allah untuk kami atas dosa-dosa kami yang salah. Baru sadar. Nah, seperti itu. Baru Yakub bilang, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi bagi Anda para lansia, ya, menghadapi perlakuan tak benar pada lanjut usia ini, ya, itu Anda nggak akan dapat terapinya kecuali dalam Al-Quran, ya. Karena yang membuat definisi ini pun yaitu dokter-dokter di Amerika dan di United Kingdom, England, British, ya, maupun Uni Eropa, mereka juga belum ketemu solusinya. Tapi ternyata solusinya ada di dalam surat Yusuf. Solusinya adalah begitu tadi. Hanya kepada Allah aku mengadukan segala kesedihanku. Optimis Anda wahai para lansia. Kalau dapat perlakuan begini dari yang merawat Anda, Anda harus tetap mengikuti apa yang telah dijalani oleh Rasulullah Yakub alaihi salam. Rasulullah Nabi Allah Yakub alaihi salam. Karena pastilah Allah tidak akan memungkiri janjinya. Nah, inilah perbedaan antara kesehatan usia lanjut bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, dan hari akhir dibandingkan dengan yang sekuler. Sebab mereka tak dapat ini, mereka bingung sampai sekarang. Karena abuse terhadap lansia itu masih tetap tinggi di dunia barat sana. Anda tahu ya, Anda tuh kalau punya anak, kalau di barat umur 18 tahun itu Anda nggak boleh lagi ngelarang-larang dia. Mau hubungan seks di depan mata Anda pun tak sama siapa, Anda nggak boleh larang. Dia mau mabuk di depan Anda nggak boleh larang. Karena umur 18 itu dia udah boleh keluar dari rumah, nggak balik lagi, terserah dia mau jadi ganja, mau jadi pelacur apa. Nah, itu Anda nggak boleh larang. Anda larang-larang, Anda yang bisa diadukan dia ke polisi. Seperti itu. Kalau di dunia barat ada masih ada berapa menit lagi, Mas? Boleh saya cerita sedikit pengalaman waktu saya kuliah? Dok. Di apa sana, di dunia barat, ya, di Eropa. Dulu kan setelah perang dunia selesai, ya Mas, mungkin habis ini tanya jawab nanti kita lanjutkan lagi Rabu depan sesi ketiganya, karena panjang ini khusus judul ini penelantaran ini saya mau panjangkan sampai sebulan 4 kali pertemuan, karena dari semua yang kita pelajari bersama-sama tentang kesehatan usia lanjut, saya kira ini yang paling penting, ya. Karena apapun penyakitnya, kalau perlakuannya kayak gini, habis saja, taqabbalallahu minna wa minkum, kan begitu. Sementara apapun penyakitnya, kalaupun nggak bisa disembuhkan, tapi kalau perlakuannya oke, itu quality of life, kualitas hidup masih bisa diharapkan bagi para lansia. Jadi gini, Mas, setelah perang dunia berakhir, habis itu perang kan berlanjut, banyak perang-perang di Timur Tengah, ya. Dulu ada Irak, Kuwait, Irak, Iran. Singkat kata singkat cerita, Lebanon juga dulu. Habis itu ada siapa tuh yang Gaddafi itu di mana, Libya dulu nih, ya, ceritanya. Zaman TV Anda masih hitam putih dan baru ada TVRI. Kalau perang Teluk gitu. Jadi karena banyak perang, itu banyak migran dari negara-negara Timur Tengah kan pergi mengadu nasib ke Amerika Serikat, ke Jerman, ke Eropa seperti itu. Nah, itu banyak dari mereka yang membawa keluarganya, ya. Mayoritas dari mereka tentulah sama agamanya dengan kita. Adat budaya Islam kan nggak beda-beda jauh, kan begitu. Sampai di sana, ingat ya, ini generasi pertama nih, generasi imigran. Mereka mengadu nasib di sana. Kalau di New York, yang pernah saya amati dulu, banyaknya mereka jadi taxi driver. Jangan cerita sekarang udah ada ojek online, ya, dulu belum gitu, masih taximeter. Apa argo, ya, cab. Nah, taxi cab tuh sama, ya. Nah, itu generasi pertama para migran muslim ini dari negara Timur Tengah mayoritasnya. Nah, ini ketika sampai ke sana mereka itulah berjuang, ya, berjibaku, karena banyak yang datang itu cuma membawa baju selembar. Seperti itu. Banyak yang berhasil karena ketekunan, kesungguhan itu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi begitulah, banyak juga yang karena kesibukan tadi berusaha survive di kota-kota besar di Amerika dan Eropa,
agak lalai di dalam mendidik adat budaya keislaman dari leluhur di tempat dia berasal kepada generasi anak yang dia bawa. Anak berarti generasi kedua. Tolong diingat ya, dia generasi pertama, anak generasi kedua. Nah, sehingga ketika generasi kedua si anak ini besar, itu anak ini besarnya sudah di West, ya, di negara Barat. Nah, ini mulai awal-awal sih tentu masih dikasih ingat-ingat, kau dulu anak orang Arab, budaya kita dulu Islam begini. Tapi masuk juga udah mulai ya dia tumbuh kembangnya kebanyakan dari imigran Timur Tengah ini, dia itu tidak berada di area-area yang elit-elit, ya, tempat tinggalnya survive aja udah syukur kan begitu. Tapi kebanyakan tinggal di Bronx apalah kok di sini ya, daerah pinggir lah gitu ya, daerah-daerah Midtown gitu. Singkat kata singkat cerita ya, daerah-daerah yang tingkat kriminalnya tinggi gitu. Biasanya mereka gabung dengan gangster gitu. Iya, Hispanic ataupun Negro. Oh, Negro ya. Hispanic itu yang migran dari ini Amerika Latin, Spanyol, Hispanic. Nah, ini mulai sedikit karena kesibukan orang tua tadi berusaha untuk survive, menyekolahkan anak apa semua kan, mengkuliahkan, biayanya jangan Anda kira. Anda mungkin ngelihat biaya di sini udah mahal, tapi di sana lebih mahal lagi gitu. Itu akhirnya kan ya begitulah. Harus kadang ada yang bisa membagi waktu antara mencari nafkah sama mungkin mendidik keluarga kan, supaya tidak terkontaminasi dengan kehidupan Barat. Tapi banyak juga yang tak sanggup. Akhirnya si anak ini banyak yang terkena imbas dari westernisasi ya, karena dia tumbuh kembang bermain di environment lingkungan. Nah, itu sebagian ada yang sebagian ada yang tetap berusaha jadi seorang muslim yang baik, tapi tidak sedikit juga yang merasa dirinya adalah orang Barat gitu lah. Enggak bagian dari budaya internasional. Mulailah ada timbul Islam itu terbelakang, malu, mengekang gitu. Dia dapat info yang jelek-jelek tentang tanah leluhurnya, di mana perempuan dibeginikan. Ada, akhirnya mulai ada yang memberontak. Itu masih generasi kedua, masih 50-50. Masuk generasi cucu. Yang tadi generasi kedua ini kan pasti akan tumbuh besar, dewasa, kawin ya, punya anak, ngelanjutin hidup lagi kan, berjuang apa. Nah, generasi cucu ini banyak yang sudah kehilangan sanat, istilahnya ketersambungan gitu, ketersambungan batin, terutama dengan leluhur-leluhurnya ini tadi ya, yang mayoritas dari negara-negara yang muslim gitu. Nah, generasi cucu apalagi generasi cicit ini banyak yang akhirnya sama sekali kadang-kadang cuma namanya doang yang Islam, bahkan namanya juga nggak dipakai kadang nama Islam. Banyak yang kadang-kadang lebih barat daripada anak-anak bulenya, anak-anak baratnya gitu. Nah, ini fenomena yang sangat-sangat miris ya, sehingga si anak-anak imigran Timur Tengah ini yang generasi keempat, kelima dan seterusnya, cucu, cicit, canggah itu banyak yang akhirnya mengusir orang tuanya karena yaitu dia tadi umur 18 tuh Anda bisa dia lahir kan udah nggak pakai ini lagi Mas, kewarganegaraan leluhurnya gitu, udah kewarganegaraan USA kan. Ya itu dia tadi banyak yang diusir gitu. Ini hasil obrolan saya kalau lagi sholat Jumat di masjid-masjid itu. Tentulah saya ngomongnya pakai bahasa Inggris karena walaupun mereka kakek-kakek lansia asalnya dari Timur Tengah, tapi kan dah lama kerja di dunia Barat, dah bisa lah bahasa Inggris. Saya ceritalah curcol. Nah, seperti apalagi tahu saya dokter, ceritalah begini begitu, anaknya tak peduli beda. Banyak yang terlontar, nyesal aku dulu demi menyelamatkan ekonomi, aku berani tinggalkan kabilahku, aku berani tinggalkan tanah leluhurku gitu. Ternyata sekarang setelah dapat ekonomi, anak cucu cici canggah kuliahnya tinggi-tinggi jadi eksekutif muda, ternyata apa yang pernah aku dapat sejak ratusan tahun dalam bangsaku, dalam tanah airku hilang begitu. Ya, mudah-mudahan sekarang makin banyak
dakwah Islamiyah di negara-negara Barat. Tapi justru yang sering jadi aktif itu adalah yang tadinya bukan Islam, artinya boleh. Mualaf gitu. Iya, mualaf. Habis itu nanti mualafnya punya anak, cucu, canggah gitu ya, cicit. Tapi kalau yang dibawa dulu mantan-mantan dari migran, nah itu banyak justru yang mungkin merasa udah biasa lah dari leluhur Islam gitu, jadi nggak ada yang istimewa lagi. Justru yang bersemangat tuh kayak dakwah street dakwah, gimana bahasa Indonesia, dakwah on the street atau street dakwah, apa itu bahasanya, dakwah jalanan ya. Nah, itu justru adalah yang dia bukan Islam sejak lahir gitu, malah mantan kepala gangster, kepala mafia, kepala el mafioso, kepala bos-bos narkoba, bos-bos tukang bunuh gitu. Itu yang berani street dakwah di jalanan di Jerman itu. Datengin orang, ajak dialog. Kalau di sana mah biasa, nggak dipersekusi begitu, karena ya udah maju isi kepalanya begitu. Diajak diskusi, diterangkan Quran, dibandingkan dengan Bible, dibandingkan dengan kitab Karl Marx gitu kan, dibandingkan dengan segala macam. Itu biasa diskusi di tengah jalan, excuse me apa biasa. Banyak yang tiba-tiba mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu, itu biasa. Nggak kayak di sini gitu, kalah debat, kalah diskusi langsung persekusi kan begitu. Tapi maklum lah kalau namanya juga bangsa yang dijajah 3,5 abad kan begitu. Nah, jadi inilah barangkali sedikit contoh nyata kehidupan para lansia yang mungkin bisa saya sampaikan berdasarkan referensi-referensi maupun pengalaman waktu zaman saya masih sekolah. Terima kasih. Mas. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.